Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan kuliah subuh kita, yaitu kajian tentang tema yang membahas langkah-langkah meraih sebuah kebahagiaan, yang mana kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang teriring dengan ketenangan, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merujuk pembahasan ini kepada kitab Khutuwatun ila Sa'adah, sebuah karya tulis yang disusun oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala, salah seorang khatib dan imam di Masjid An-Nabawi Asy-Syarifah. Adapun pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu langkah yang keberapa Pak Bu? Keempat, di mana kita sudah membahas 3 langkah. Langkah yang pertama supaya kita bisa meraih kebahagiaan apa? Beriman, kemudian bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah kedua napa? Ikhlas. Langkah ketiga napa? Bertawakal. Sudah dipraktekkan belum Pak Bu? Nah, sudah. Berarti sampun bahagia nggih? Alhamdulillah. Nyata wis beriman, Ustaz. Bertakwa, taat, ikhlas Ustaz insyaallah ya. Kemudian apa? Tawakal. Alhamdulillah kalau sudah dipraktekkan ya. Nah, ini ada langkah lagi yang keempat supaya kita bisa meraih kebahagiaan, yaitu husnudzon. Husnudzon. Apa itu husnudzon? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah ini hukumnya wajib napa sunnah Pak Bu? Wajib. Berarti kalau ada orang suudzon kepada Allah, dosa napa mboten? Dosa. Orang kita suudzon sama orang lain saja itu dosa, apa maning suudzon berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh berburuk sangka kepada Allah sih pripun? Contohnya pripun? Napa? Ambruk-ambrukan. Oh iya, kayak suwe temen ya. Ora dikabul-kabulna ya. Itu termasuk napa? Berburuk sangka. Kemudian dia mengatakan, lah Allah kayaknya nggak peduli sama saya. Atau termasuk buruk sangka juga kita ada perasaan nyungisuk mangan apa ya? Nyungisuk sahur karo apa ya? Itu termasuk dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz, kalau saya mah tanya seperti itu karena bingung ngisuk arep lau apa, maksudnya arep milih apa gitu. Oh, kalau seperti itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau meragukan kira-kira besok saya bisa makan apa enggak ya. Ya. Ini termasuk buruk sangka yang tidak diperbolehkan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, langkah yang keempat agar kita bisa meraih yang namanya kebahagiaan adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan tenang, Pak Bu. Hidupnya akan tenang dan dia akan bahagia.
Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan dirinya seperti ini atau seperti itu, keadaannya begini atau begitu, dia akan senantiasa menerima dan dia akan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik selama dia masih mukmin. Karena setiap takdir yang dijalani oleh seorang muslim, Pak Bu, itu adalah takdir yang baik. Setiap ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selama hal itu tidak membuat dia jauh dari agama dan ketaatan, maka itulah takdir yang apa? Yang terbaik bagi dia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dari salah seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Betapa mengagumkannya perkara seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Betapa mengagumkannya perkara yang menimpa seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya seluruh perkara, seluruh takdir yang menimpa seorang mukmin itu baik untuk dia. Khairun, baik, Pak. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidaklah terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jadi apapun yang menimpa kita, Pak Bu, baik itu kelancaran rizki atau seretnya rizki, kesehatan, ketidaksehatan, itulah yang terbaik untuk dia. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Karena orang mukmin itu ciri-cirinya, sifatnya, jika dia sedang dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur, dan syukurnya ini adalah kebaikan untuk dia. Dan sebaliknya, sifat seorang mukmin itu ketika sedang ditimpa kesusahan, ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersabar, dan kesabarannya ini kebaikan untuk dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah sifat seorang yang beriman, Pak Bu. Jika dilapangkan rezekinya, dia apa? Bersyukur. Bersyukur karo njaluk tambah pada napa benten? Bersyukur karo njaluk tambah. Alhamdulillah, maning lah ya Allah iki. Kurang akeh ya. Ya sedikit beda lah ya, sedikit beda. Sebenarnya kalau kita bersyukur saja itu sudah akan dapat tambahan dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum ya. Kalau seandainya kalian bersyukur, maka akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang ditambah? Nikmatnya Allah. Ya, jadi cukup bersyukur saja. Dengan begitu Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Nah, orang yang beriman selain itu juga ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Jika dilapangkan rizkinya bersyukur, jika dapat musibah apa? Bersabar. Karena orang yang beriman paham segala ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik untuk dia. Maka dengan keadaan seperti ini dia pun akan merasa tenang, bahagia, uripe ayem, Pak Bu. Ya, misal ditanya sama tetangganya, kok deneng awit mbiyen ngasih siki urung duwe motor? Ya alhamdulillah ya, sepenting esih bisa sholat ya. Kamu dari dulu sampai sekarang kok belum punya rumah? Ya alhamdulillah, yang penting saya masih bisa bertempat tinggal
di mana tempat tinggal itu bisa melindungi saya dan keluarga saya, meskipun masih ngontrak, ya, meskipun masih ngekos misalnya, meskipun masih di rumah saudara, menempati rumah yang kosong, dia bersabar dan hatinya tenang karena dia yakin itu adalah ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Pak Bu, ini ada sebuah cerita yang sudah sangat masyhur sekali. Masyhur niku napa? Terkenal ya. Nggak tahu apakah panjenengan pernah dengar cerita ini atau belum. Jadi pernah pada suatu zaman itu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini dia memiliki menteri, ya, ajudan lah ya, atau menteri ya. Dan menterinya ini memiliki kebiasaan yang bisa dikatakan unik. Jadi menterinya ini punya apa? Kebiasaan yang unik. Sang menteri ini suka mengatakan inilah yang terbaik. Apapun yang terjadi, yang menimpa kerajaan, menimpa rajanya, menimpa teman-temannya, dia mengatakan la'allahu khair. Dan ini sebagai judul kisahnya. Panjenengan kalau cari ya ceritanya di Google, tulis qissatu la'allahu khair. Kisah la'allahu khair. Nanti keluar cerita ini. Jadi menterinya itu selalu ngomong apa? Ini yang terbaik. Kepleset, ini yang terbaik. Jedugan, ini yang terbaik. Ya. Pernah suatu hari sang raja ini berburu, ya, berburu bersama dengan menterinya ini dan beberapa pengawal. Nah, di tengah-tengah berburu Pak Bu, rajanya kepleset. Rajanya apa? Kepleset, nyungsep maring apa itu ya? Jadi kayak gelowakan ke bawah itu. Kenapa Pak? Ya kayak nang kebun misalnya anu bekas blumbang kados niku lho, sing gelowakan kados niku. Nah, kepleset nyungsep. Terus menterinya bilang apa? Ini yang terbaik, Bos. Ini yang terbaik. Ya. Nah, kemudian gara-gara jatuh itu akhirnya tangannya berdarah. Di kisah lain disebutkan rajanya itu sedang membuat busur karena dia hobi berburu. Karena zaman dulu kan belum ada tembakan, jadi pakai panah. Nah, di kisah lain disebutkan raja ini kena pesok yang sangat tajam jarinya, serat. Akhirnya berdarah dan menterinya ini bilang, ini yang terbaik bos, ya, ini yang terbaik raja. Nah, akhirnya raja ini pun karena nggak bisa mengobati, ya, tangannya keluar darah terus. Sang raja ini akhirnya menemui seorang dokter, dan ketika diperiksa, dokter ini bilang, wah harus diamputasi ini, darahnya nggak bisa berhenti. Salah satu cara supaya berhenti dan sembuh harus dipotong jarinya. Jadi ada jari yang terluka sampai parah, dan itu harus dipotong kata dokternya, diamputasi. Ketika rajanya noleh ke menterinya, gimana? Yang terbaik. Jadi jarinya akan dipotong itu, kata menterinya, ini yang terbaik. Ya. Rajanya ngamuk Pak Bu. Sang raja pun marah, kemudian dia mengatakan, wamal khairu fi dzalik, apik apane? Itu kalau bahasa kita dia bilang apa? Apik apane? Ya. Atatamanna an yanqati'a isba'in, apakah kamu ingin jariku ini terputus dan kamu katakan itu yang terbaik? Menterinya yang ngomong, ya kepriwe maning bos, ya. Gimana lagi, itu memang yang terbaik. La'allahu khair, barangkali itu yang terbaik. Maka benar diputus jari itu, dan rajanya marah. Lalu menterinya dimasukkan kemana? Penjara. Penjara baik lah, berbagi kuping. Apa-apa baik, apa-apa baik. Akhirnya suatu hari ketika sudah mendingan, raja ini berburu lagi dengan beberapa pengawal tanpa
si menteri. Lah menteri ini tembung di penjara ya. Dan qadarullah, ternyata pas lagi berburu ketemu dengan sekelompok orang yang suka menculik manusia untuk disembahkan kepada berhala. Jadi raja itu ketemu sebuah suku orang-orang pedalaman primitif yang mereka suka memberikan sesembahan untuk berhala mereka. Diculik itu rajanya, sang raja dan beberapa pengawal. Akhirnya sudah sampai ke markas orang-orang itu, dimandikan mereka. Wah, kita dapat manusia nih, Tuhan kita bakal seneng ya. Biasanya babi, kijang, rusa ya, ki menungsa ya, istimewa ya. Kalau kita ya mungkin mangan chicken ya kayaknya ya. Jadi raja itu dimandikan, atau sebelum raja pengawalnya dulu dimandikan, bersihkan, nih tumbal, mandikan, bersihkan, tumbal. Akhirnya giliran sang raja, ketika akan dimandikan, ketua sukunya melihat, loh, ngosit. Kenapa bos? Orang lengkap cendike. Cendike enggak lengkap. Tuhan kita enggak mau Tuhan kita enggak mau tumbal yang cacat. Ya, menurut ketua suku ini, si raja ini kan jarinya patah ya kan? Nggih Pak, Bu. Maka tidak dipersembahkan untuk dewanya. Dah buang dia ya. Jadi rajanya enggak jadi napa? Enggak jadi dijadikan tumbal. Kenapa? Karena jarinya patah, jarinya cacat, diamputasi. Sang raja terus kemutan. Oh iya ya, napa? Barangkali ini yang terbaik. Kemutan menteri nih, langsung pulang ke kerajaan, langsung bilang bebaskan fulan, ya bebaskan fulan. Loh, kenapa bebas? Sudah bebaskan. Akhirnya sang raja pun ketemu dengan si menteri tersebut. Terus menceritakan apa yang terjadi, bahwasanya tadi saya berburu, kemudian saya dan pengawal saya ditangkap oleh sebuah kaum yang mereka menyembah berhala, dan kami disandra, kami hampir diserahkan ke berhala, tapi alhamdulillah saya nggak diserahkan, saya dibebaskan. Loh, kenapa raja? Karena ini yang terbaik ya. Jarinya dilihatkan, kemudian apa? Ini nih ya, karena cacat ini saya tidak jadi tumbal. Masya Allah, la'allahu khair raja, itulah yang terbaik wahai raja. Terus rajanya tanya, lah menurut kamu masuk penjara, apa yang terbaik untukmu? Maka menterinya jawab, ya yang terbaik untuk saya raja, kalau saya nggak masuk penjara, ya wis jadi tumbal ya, saya akan menggantikan dirimu raja, sayalah yang akan menjadi tumbal. Maka sang raja pun tertawa bahagia dan dia mengatakan la'allahu khairun ya, barangkali itulah yang terbaik. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kisah ini bisa kita ambil pelajarannya bahwa memang seluruh takdir yang Allah tetapkan untuk seorang mukmin itulah yang terbaik. Kadang kita nggak tahu hikmahnya saat ini, kita akan menyadari pelajaran hikmah di balik musibah yang kita dapatkan beberapa tahun kemudian. Di kisah ini diceritakan sampai puluhan tahun Pak Bu. Jadi menterinya ini dipenjara puluhan tahun. Setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya terjadilah apa yang terjadi tadi di kisah. Ya, memang demikian. Kadang hikmah itu tidak langsung bisa kita rasakan, butuh beberapa waktu yang cukup lama sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah langkah yang keempat, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa meraih kebahagiaan dan ketenangan. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.